Salam sejahtera semuanya. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Kita kembali bertemu lagi pada mata pelajaran ekonomi, masih pada judul bab yang sama, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kalau minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pembagian jenis-jenis kebutuhan, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Ada faktor yang pertama, yaitu keadaan alam atau lingkungan. Kita ambil contoh sederhana, keadaan alam. Misalnya masyarakat di daerah gunung dan masyarakat di daerah pantai. Nah, masyarakat di daerah gunung ini biasanya mata pencahariannya adalah sebagai petani. Tentu sebagai petani kebutuhannya berbeda dengan nelayan. Misalnya petani membutuhkan cangkul, traktor, mesin pembabat rumput, dan semuanya itu digunakan untuk mengolah lahan supaya dapat ditanami oleh tanaman-tanaman. Sedangkan nelayan bekerja untuk mencari atau mengumpulkan ikan-ikan yang ada di lautan, maka mereka memerlukan yang namanya perahu atau bot, jaring, kail, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan memancing. Kita lanjutkan, ada faktor yang kedua, yaitu faktor pendidikan. Misalnya kita buat perbandingan antara siswa SMA dengan mahasiswa. Nah, kalau siswa SMA tentu saja kebutuhannya berbeda dengan mahasiswa. Contoh yang paling mendasar adalah kebutuhan siswa SMA biasanya memerlukan yang namanya seragam, sedangkan mahasiswa tidak memerlukan yang namanya seragam. Juga buku paket yang diperlukan oleh siswa SMA berbeda dengan buku paket yang diperlukan oleh mahasiswa. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah agama. Nah, kehidupan beragama seseorang atau kelompok masyarakat juga akan menimbulkan kebutuhan yang beragam, tergantung pada agama atau penghayatan terhadap agama yang dianutnya. Kita ambil contoh yang dekat, misalnya perbedaan kebutuhan antara masyarakat beragama Kristen dengan masyarakat yang beragama Islam atau Muslim. Tentu saja kebutuhannya berbeda. Misalnya perbedaan yang paling utama, tempat ibadahnya. Tempat ibadah antar umat beragama Kristen dengan umat beragama Islam berbeda. Kalau Kristen memerlukan gereja sebagai tempat ibadahnya, kalau Islam memerlukan masjid sebagai tempat ibadahnya. Kemudian apa lagi? Misalnya cara berpakaian. Nah, cara berpakaian misalnya untuk perempuan yang beragama Islam maka dituntut untuk mengenakan hijab. Sedangkan untuk perempuan yang beragama Kristen tidak ada tuntutan untuk mengenakan hijab. Kemudian hari-hari besar agama. Hari-hari besar agama, misalnya hari-hari besar agama untuk Kristen misalnya Natal, sedangkan untuk Islam ada hari raya Idul Fitri contohnya. Tentu kebutuhan di setiap hari besar agama di dua agama yang berbeda itu berarti berbeda juga kebutuhan yang diperlukan. Misalnya lagi perbedaan di dalam makanan. Nah, kalau yang Islam biasanya ada yang namanya istilah halal, sedangkan untuk yang Kristen tidak ada penentuan untuk makanan halal. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat atau tradisi masyarakat juga berpengaruh terhadap pembentukan kebutuhan masyarakat. Kita ambil contoh misalnya perbedaan antara suku Nias dan suku Batak Toba. Nah, kalau misalnya suku Nias, dapat kita lihat langsung dari gambar ini, dari baju adatnya saja sudah berbeda. Kemudian upacara adat yang dilakukan juga berbeda. Nah, karena berbedanya upacara adat, maka kebutuhan juga di dalam upacara adat tersebut tentu saja berbeda. Misalnya lagi perbedaan budaya. Contohnya tari-tarian yang ada di suku Nias dan suku Batak Toba itu berbeda, berarti adanya juga yang namanya perbedaan kebutuhan di dalam pengembangan kebudayaan itu sendiri. Kita lanjutkan, peradaban. Nah, peradaban
Peradaban dimulai dari peradaban primitif dan seiring perkembangan zaman, peradaban menjadi peradaban modern. Nah, kalau pada zaman atau peradaban primitif, kita ambil contoh misalnya pada zaman manusia purba. Pada saat itu kebutuhan manusia biasanya kebutuhan yang bersifat primer saja, misalnya kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal serta pakaian. Nah, seiring perkembangan zaman, manusia juga berkembang, peradaban juga semakin maju, maka kebutuhan manusia itu semakin berkembang. Bukan hanya lagi kebutuhan primer yang dipenuhi, bahkan kebutuhan sekunder dan tersier sudah merupakan kewajiban untuk dipenuhi pada peradaban modern ini. Jadi, peradaban modern ini menyebabkan kebutuhan manusia menjadi lebih beragam dan gaya hidup manusia menjadi lebih konsumerisme. Selanjutnya ada pembagian alat pemuas kebutuhan. Kalau ada kebutuhan berarti ada alat untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan itu sendiri. Yang pertama kita bagi berdasarkan kegunaannya. Pertama ada barang konsumsi. Jadi barang konsumsi ini adalah benda yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya makanan dan minuman. Jadi makanan ini atau minuman ini langsung dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian ada barang produksi. Nah, barang produksi ini biasa juga disebut sebagai barang modal, yaitu digunakan untuk memproduksi benda lain. Contohnya mesin produksi dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Ini contohnya mesin produksi dalam membuat cup minuman. Kemudian di sini ada peralatan-peralatan, misalnya ada kuas, sarung tangan, dan perkakas-perkakas lainnya. Kita lanjutkan, ada barang yang namanya barang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah barang ekonomi. Nah, barang ekonomi ini barang yang dalam memperolehnya diperlukan pengorbanan waktu, biaya, atau tenaga. Contohnya adalah pakaian. Tentu untuk mendapatkan pakaian kita memerlukan biaya, harus kita bayar dengan harga tertentu. Kemudian ada waktu yang kita butuhkan untuk membelanjakan pakaian itu. Kemudian ada tenaga yang kita keluarkan. Begitu juga dengan rumah. Misalnya dalam pembangunan sebuah rumah maka dibutuhkan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Kemudian ada barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya melimpah dan untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Yang pertama misalnya sinar matahari. Sinar matahari bebas untuk dinikmati oleh semua orang. Kemudian ada air. Air juga bebas dinikmati oleh semua orang. Namun akhir-akhir ini, dewasa ini, karena kerusakan alam sering terjadi, maka air ini lama-lama menjadi barang ekonomi. Contohnya air mineral yang dijual di dalam kemasan. Berarti air sudah secara perlahan-perlahan berubah menjadi barang ekonomi. Selanjutnya ada barang elit. Nah, barang elit ini barang yang dibutuhkan manusia. Jika tersedia dalam jumlah berlebihan dapat merugikan. Jadi manusia dalam memerlukan barang elit ini seperlunya saja. Contohnya api. Api kan diperlukan untuk memasak. Namun ketika api itu besar atau melebihi kebutuhan manusia, api itu dapat menyebabkan yang namanya kebakaran. Nah, misalnya contoh yang lain, air. Air itu tadi termasuk ke dalam barang bebas juga barang ekonomi. Dan termasuk juga ke dalam barang elit. Misalnya air untuk keperluan minum, mandi, mencuci. Berarti air menjadi kebutuhan manusia. Namun air dalam jumlah banyak, misalnya banjir, tsunami, dan bencana alam yang disebabkan oleh air lainnya, itu berarti air menjadi barang elit yang dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan kehidupan manusia. Selanjutnya kita meninjau barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Nah, yang pertama ada barang substitusi. Dari kata kuncinya, substitusi berarti saling menggantikan. Jadi barang ini fungsinya dapat menggantikan fungsi barang yang lain. Contohnya daging sapi digantikan oleh daging ayam. Biasanya ini terjadi ketika adanya kelangkaan daging sapi, maka orang-orang atau manusia akan beralih pada kebutuhan daging ayam. Jadi daging ayam di sini menjadi barang substitusi dari daging sapi.
Oke. Bagaimana sifatnya? Biasanya kalau misalnya daging sapi mengalami kelangkaan, berarti daging ayam dicari oleh manusia, maka daging ayam itu mengalami kenaikan harga. Selanjutnya ada barang komplementer, yaitu barang yang fungsinya dapat melengkapi barang lain. Contohnya adalah gula dan kopi. Jadi gula ini adalah barang komplementer dari kopi. Contoh lain misalnya bensin dan sepeda motor. Jadi bensin adalah barang komplementer dari sepeda motor. Kemudian barang berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Yang pertama ada barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami proses produksi. Barang yang belum mengalami proses produksi contohnya adalah kayu. Kemudian menjadi barang setengah jadi, yaitu sudah mengalami proses produksi tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Contohnya kayu yang telah diolah tadi menjadi barang setengah jadi, bentuknya adalah papan. Kemudian barang jadi, yaitu barang yang sudah mengalami proses produksi secara tuntas dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tadi ada kayu sebagai barang mentahnya, kemudian papan sebagai barang setengah jadi. Nah, papan tadi dapat dibentuk lagi atau diproduksi lagi menjadi meja. Dan meja adalah barang jadi atau barang akhir dari proses produksi tersebut. Contoh yang lain misalnya barang mentahnya atau bahan mentahnya misalnya benang. Barang setengah jadinya adalah kain, sedangkan barang jadinya adalah baju atau pakaian manusia. Nah, demikian saja untuk pembelajaran kita kali ini. Tadi kita telah belajar tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Kemudian kita juga telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.